Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi fungsi. Kali ini part 2-nya, jadi kita akan membahas tentang fungsi rasional, cara menggambar grafiknya, menentukan domainnya, dan juga range-nya. Oke, langsung kita mulai. Fungsi rasional itu berbentuk fx sama dengan gx per hx, di mana hx-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi bentuknya adalah fungsi pecahan, dan di penyebut itu ada variabelnya. Oke, misalkan kita memiliki suatu fungsi kx sama dengan x dibagi x ditambah 1. Berarti syaratnya adalah x-nya tidak boleh sama dengan negatif 1, karena akan membuat hx-nya itu jadi sama dengan 0, gitu ya. Kita akan coba gambar fungsi kx. Step lengkapnya ada 5, tapi seperti biasa, kalau ingin lebih efektif, kita bisa langsung mulai dari yang terpenting di fungsi rasional. Untuk menggambar itu, yang paling penting pertama adalah kita harus menentukan asimtot dari grafik fungsi rasional tersebut. Kemudian setelah itu titik lainnya. Nah, untuk fungsi kx ini, asimtot yang terlibat itu pasti ya kalau asimtot tegak itu, karena setiap fungsi rasional itu punya asimtot tegak. Jadi pertama kita coba cari asimtot tegaknya dulu. Asimtot tegaknya kita dapatkan dari penyebutnya disama dengankan 0. Maka x-nya tambah 1 sama dengan 0. Dan kita peroleh asimtot tegaknya yakni x sama dengan negatif 1. Kita langsung gambarkan. Nah, diperoleh seperti pada gambar. Kemudian setelah itu kita coba untuk mencari asimtot yang kedua. Nah, ini kita harus tentukan asimtotnya apakah datar atau miring. Kalau kita perhatikan dari kx sama dengan x per x tambah 1, berarti kan derajat antara variabel di penyebut dan pembilangnya sama. Nah, berarti asimtot yang kedua adalah asimtot datar. Jadi diingat-ingat lagi ya, kalau derajat variabel x di penyebut dan pembilangnya sama, itu asimtotnya datar. Kalau misalkan di pembilangnya lebih besar dari penyebut, berarti asimtotnya miring. Kalau misalkan di penyebut lebih besar daripada pembilang, asimtotnya datar juga. Gitu. Nanti kita akan bahas deh selanjutnya ya. Sekarang kita lanjutkan dulu, asimtot datarnya diperoleh dari pembagian antara pembilang dibagi penyebut. Berarti kita peroleh x dibagi x ditambah 1. Nah, di sini kita langsung bagi saja x dengan x. X dibagi x hasilnya adalah 1. Kemudian hasil itu kita kalikan ke x tambah 1. Gitu ya, dikalikan aja. Seperti bagi kurung biasa saat zaman SD. Nah, berarti di sini diperoleh x tambah 1. Kita kurangkan, diperoleh negatif 1. Negatif 1 dibagi x hasilnya 0. Jadi tidak perlu ditulis, berarti kita dapat asimtot datarnya adalah y sama dengan 1. Kita gambar lagi y sama dengan 1. Nah, di situ, jadi kita sudah dapat 2 asimtot. Nah, kalau sudah 2 asimtot ini, berarti sudah cukup, karena tidak mungkin ada 3 asimtot ada di dalam satu gambar. Karena tidak mungkin kalau sudah punya asimtot datar, masih punya asimtot miring. Gitu ya. Jadi dipilih antara datar dan miring, tergantung soalnya. Oke, selanjutnya kita akan beranjak ke menentukan titik lain. Nah, di sini juga tidak sembarangan. Jadi titik lain yang kita tentukan itu harus efektif juga, jadi harus juga itu cukup untuk menggambarkan grafik. Syarat cukupnya itu dari mana sih? Nah, di sini titik lainnya itu kita bagi 2. Di sebelah kanan asimtot dan sebelah kiri asimtot. Jadi harus ada di 2 daerah itu. Minimal 2 titik lah ya, atau 1 titik juga sebenarnya kalau kalian gambarnya hanya sketsa kasar itu cukup. Gitu ya. Jadi intinya harus menyebar di bidang gambarnya. Jadi jangan sampai pilih 10 titik tapi semuanya di sebelah kanan asimtot. Nah, itu nggak cukup karena sebelah kirinya kita nggak tahu gambarnya seperti apa. Oke. Lanjut ya, kita langsung tempatkan titik-titik ini ke bidang gambarnya. Jadi, langsung ditulis negatif 3,1,5, negatif 2,2, 0,0, dan 1,5. Nah, sudah terlihat gambarnya. Jadi, bidang gambar kan terbagi 2 oleh asimtot tegak kan, bidang gambar kanan dan kiri. Sudah jelas kalau di sebelah kanan ini gambarnya di bawah asimtot datar. Kalau di kiri ini di atas asimtot datar. Jadi gambarnya intinya adalah
Hubungkan titik dengan cara menggambar kurva yang mendekati asimtot. Jadi asimtot didekati. Nah, seperti ini. Jadi makin lama itu semakin dekat ke asimtotnya. Tapi ini tidak akan pernah memotong meskipun X dan Y-nya menuju tak hingga. Gitu ya. Sudah bisa dipahami ya cara menggambar grafik rasional untuk fungsi Kx ini. Selanjutnya kita akan coba tentukan domain dan range-nya. Nah, untuk domainnya berarti sama, kita harus coba melihat nilai X yang punya pasangan pada sumbu Y. Artinya X yang dia tuh ada di gambarnya gitu, X-nya. Nah, ini sebenarnya paling gampang kalian perhatikan di gambarnya. Di sini, kecuali asimtot tegak, dia pasti punya pasangan gitu, karena X-nya anggota bilangan real. Dan sesuai sama soalnya, X-nya tidak sama dengan negatif 1, karena negatif 1 itu merupakan asimtot tegaknya. Maka domain dari fungsi Kx adalah X, di mana X-nya tidak sama dengan 1, dan X-nya anggota bilangan real. Oke, selanjutnya ya. Nah, ini juga sama. Kita tinggal lihat sumbu Y saja yang punya pasangan pada sumbu X yang mana sih? Dan yang nggak punya yang mana? Perhatikan. Nah, di sini semua Y-nya punya pasangan juga, tapi asimtot datar kita, yakni Y sama dengan 1, tidak punya pasangan, karena dia asimtotnya. Oke, maka untuk range juga, ini range dari fungsi Kx sama dengan Y, di mana Y-nya tidak sama dengan 1, dan Y-nya anggota bilangan real. Nah, seperti itu cara menggambar dan juga menentukan domain dan range-nya. Oke, kita lanjut lagi ya. Ke soal selanjutnya, misalkan ada Lx sama dengan X kuadrat dibagi X ditambah 1, di mana X-nya tidak sama dengan 1. Nah, di sini, kita coba lagi sama seperti tadi, kita mulai dari langkah ketiga, yaitu asimtot kurva, dan juga langkah keempat, titik lainnya. Nah, kita perhatikan asimtot yang pertama kita cari adalah asimtot tegak, karena ini pasti ada di setiap fungsi rasional. Asimtot tegaknya langsung kita cari dengan cara X plus 1 sama dengan 0, maka asimtotnya yakni X sama dengan negatif 1. Kita langsung gambar X sama dengan negatif 1. Kemudian yang kedua, kita akan tentukan apakah fungsi ini asimtotnya datar atau miring. Kita perhatikan, derajat di pembilangnya itu 2, X-nya pangkat 2. Sedangkan di penyebutnya X-nya pangkat 1. Artinya, kalau kita bagi X kuadrat dengan X, dia menghasilkan variabel juga kan. Jadi ini pasti asimtotnya miring. Kita coba ya, perhatikan. X kuadrat dibagi X tambah 1. Berarti kan X kuadrat dibagi X. Hasilnya X. X dikali dengan X tambah 1. Nah, X kuadrat ditambah X. Kemudian kita kurangkan. Hasilnya adalah negatif X. Nah, negatif X ini dikalikan lagi dengan X. Maka memperoleh negatif 1. Negatif 1-nya kalikan lagi dengan X tambah 1. Hasilnya negatif X kurang 1. Oke, kalau gitu kurangkan lagi, hasilnya 1. Nah, suatu konstanta dibagi dengan X, itu hasilnya 0, maka tidak perlu ditulis. Berarti asimtot miring kita sudah ketemu, yakni Y sama dengan X kurang 1. Oke, kenapa bisa tahu ini miring? Pokoknya kalau di asimtotnya Y sama dengan memuat variabel gitu ya, ini pasti miring, karena ini merupakan suatu fungsi linear. Jadi kita harus gambarkan juga dengan metode menggambar fungsi linear. Berarti kita coba tentukan dua titik yang akan kita cari. Misalkan X-nya kita pilih 0 dan 1. Kemudian kita substitusikan nilai X-nya untuk mendapatkan Y1 dan Y2. Nah, diperoleh ternyata untuk X sama dengan 0, Y-nya negatif 1. Dan untuk X sama dengan 1, Y-nya 0. Jadi ini titiknya bebas, mau pilih titik berapapun, yang penting 2 titik. Kita gambarkan langsung titiknya di bidang kartesius. Kemudian kita hubungkan 2 titik ini membentuk suatu garis linier. Nah, di sini inilah asimtot miring kita, yakni Y sama dengan X kurang 1. Oke, setelah dapat asimtot miringnya, selanjutnya adalah kita akan menentukan titik lainnya.
Jadi bidang gambarnya sudah terbagi 4 ya. Kanan atas, kanan bawah, kiri atas, kiri bawah. Nah, pertanyaannya gambar kurvanya di mana? Kita perhatikan dulu. Titik lainnya kita pilih 4 titik, yakni 2 di sebelah kiri asimtot tegak dan 2 di sebelah kanan asimtot tegak. Jadi kita peroleh seperti hasil hitungan kita di tabel. Langsung saja digambar. Nah, diperoleh 4 titik yang menunjukkan kalau di bidang gambar sebelah kanan asimtot tegak itu gambarnya di atas asimtot miring. Sedangkan di sebelah kiri asimtot tegak itu di bawah asimtot miring. Tinggal digambar kurva melalui titik-titik tersebut dan mendekati asimtot. Gitu. Jadi gambarnya tuh tinggal deketin asimtotnya aja. Oke, udah dapet kan gambarnya seperti di layar? Selanjutnya kita akan coba domain dan range-nya. Domainnya sebenarnya yang paling gampang adalah kalian lihat ke soalnya, sudah ada tuh clue-nya. Domainnya itu semua X, tapi X-nya tidak sama dengan negatif 1. Atau kalau kita lihat ilustrasinya di gambar, nah, semua X punya pasangan kecuali asimtot tegaknya. Jadi, domainnya adalah himpunan X di mana X-nya tidak sama dengan negatif 1 dan X-nya anggota bilangan real. Sedangkan range-nya juga sama, tapi perhatikan, di sini kita tidak tahu ya, Y-nya itu yang nggak punya pasangan berapa aja. Sekilas kayak dari negatif 4 ke 0 itu nggak punya pasangan kan Y-nya. Tapi kita tidak bisa menjamin titik terendah dan tertinggi dari dua kurva rasional ini tuh gimana. Jadi karena kita tidak secara pasti tahu titiknya, maka lebih baik semua Y elemen real itu termasuk. Nah, jadi range-nya cukup kalau untuk fungsi rasional dengan asimtot miring, range-nya itu Y, di mana Y-nya anggota bilangan real. Oke, selanjutnya ya, soal yang ketiga. Nah, kali ini fungsi mx sama dengan x tambah 1 dibagi x kuadrat dikurang 4, di mana x-nya tidak sama dengan 2 dan negatif 2. Oke, berarti sama kita juga mulai dari menentukan asimtot kurvanya, kemudian titik lainnya. Ini cara yang paling efektif untuk menggambar fungsi rasional, tapi kalaupun kalian mau gambar dari langkah pertama dan kedua, itu nggak masalah, malah lebih bagus. Jadi boleh. Oke, lanjut ya. Sekarang asimtotnya. Yang pertama dulu, yang pasti ada, pasti asimtot tegak. Jadi kita coba asimtot tegaknya, di sini kita punya penyebutnya sama dengan 0, berarti x kuadrat kurang 4 sama dengan 0. Maka x-nya ada sama dengan 2 dan x-nya sama dengan negatif 2. Langsung kita gambar. Ada 2 asimtot tegak di sini. Kemudian, satu lagi, perhatikan, karena derajat penyebut dan pembilang itu besaran pembilang, berarti asimtotnya datar. Ya, jadi, x tambah 1 dibagi x kuadrat kurang 4. Ini kita akan membagi x dengan x kuadrat. Yang lebih kecil derajatnya dibagi dengan yang lebih tinggi derajatnya. Maka itu menghasilkan 0. Nah, 0 ini kalau kita kalikan lagi ke x kuadrat kurang 4, hasilnya tetap 0. Dikurangkan lagi, berulang-ulang kan. Jadi intinya asimtot datar untuk yang derajat di bawah lebih tinggi daripada yang di atas itu pasti Y sama dengan 0. Kita gambarkan Y sama dengan 0 itu berarti mepet dengan sumbu X. Nah, setelah itu kita langsung tentukan titik lainnya. Titik lainnya di sini juga sama, karena asimtot tegaknya ada 2, berarti titiknya juga harus menyebar di sebelah kiri negatif 2, di antara negatif 2 dan 2, dan sebelah kanan 2. Jadi kita tentukan titiknya sesuai kebutuhan, gitu. Asalkan harus menyebar di bidang gambarnya. Oke, langsung letakkan 4 titik yang sudah kita temukan. Negatif 3, kemudian negatif 1, 0, 5. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita gambar mendekati asimtot. Yang sebelah kiri mudah ya, gambarnya tinggal mendekati asimtot datar dan tegaknya. Yang sebelah kanan juga sama. Gitu. Tapi untuk yang di tengah perhatikan asimtot datarnya ini terpotong oleh titik negatif 1,0. Terus gimana? Ya nggak masalah gitu. Karena asimtot itu yang tidak boleh terpotong itu definisi untuk asimtot tegak.
Sedangkan untuk asimtot datar itu kadang-kala terpotong ya tidak masalah. Tapi fungsi asimtot datar sebagai garis yang didekati oleh kurva tetap berfungsi kan ya untuk gambar ini. Jadi sebelah kanan dan sebelah kiri tetap grafiknya itu mendekati asimtot datarnya gitu. Jadi kita lihat aja ya gambarnya. Nah, seperti ini. Jadi asimtot datarnya tetap berfungsi didekati oleh kurva yang kanan dan yang kiri. Sedangkan yang tengah itu memotong asimtotnya. Ya, tidak masalah. Oke, langsung saja. Sekarang kita akan tentukan domain dan range-nya. Nah, domain dan range-nya sama. Domainnya itu paling mudah lihat di soal atau ilustrasinya seperti ini. Semua X punya pasangan kecuali asimtot tegaknya. Jadi, kalau kita tuliskan dalam bentuk himpunan, berarti domainnya itu himpunan X di mana X tidak sama dengan negatif 2, X tidak sama dengan 2, X anggota bilangan real. Gitu. Jadi, sama seperti soal. Kemudian range-nya. Nah, range-nya di sini juga lihat semuanya yang punya pasangan pada sumbu X. Biasanya kan Y punya pasangan kecuali asimtot datarnya kan. Tapi karena yang ini asimtot datarnya itu dipotong oleh kurvanya, maka untuk yang ini semua Y elemen real berarti adalah range-nya. Jadi range-nya merupakan himpunan Y di mana Y-nya anggota bilangan real. Ingat ya, jadi asimtot datar di sini karena terpotong, maka semua Y-nya adalah range dari fungsi MX ini. Oke, lanjut lagi. Nah, kali ini fungsi NX sama dengan X kuadrat kurang 2X kurang 3 dibagi X kuadrat kurang 4. Bentuk X-nya tidak sama dengan plus minus 2. Maksudnya X-nya tidak sama dengan 2 dan X tidak sama dengan negatif 2. Oke, caranya juga masih sama seperti yang tadi. Jadi kita langsung mulai ke step nomor 3 dan 4. Nah, di sini fungsi rasionalnya pasti punya asimtot tegak yang diperoleh dari penyebutnya sama dengan 0. Maka X kuadrat kurang 4 sama dengan 0. Dan kita faktorkan, kemudian diperoleh bahwa asimtotnya ada 2, yakni X sama dengan 2 dan X sama dengan negatif 2. Langsung kita gambar. Nah, di sini tinggal digambar langsung di kartesiusnya. Selanjutnya adalah asimtot antara miring dan datar. Nah, di sini karena variabel X-nya pangkatnya sama-sama pangkat 2 di penyebut dan di pembilang, maka asimtotnya adalah asimtot datar. Nah, jadi asimtot datarnya diperoleh dari X kuadrat kurang 2X kurang 3 dibagi X kuadrat kurang 4. Maka kita tinggal bagi X kuadrat dengan X kuadrat, hasilnya adalah 1. Nah, 1 ini kita langsung kalikan dengan X kuadrat kurang 4. Maka X kuadrat kurang 4. Kita kurangkan, kemudian setelah itu diperoleh negatif 2X tambah 1. Nah, ini kita tinggal bagi 2X-nya dengan X kuadrat. Tapi 2X itu variabel X-nya pangkat 1 kan? Nah, kalau kita bagi dengan X kuadrat yang variabel X-nya pangkat 2, itu hasilnya pasti 0. Nah, jadi sudah asimtot datarnya yakni Y sama dengan 1. Oke, kita langsung gambarkan asimtot datar Y sama dengan 1 di kartesiusnya. Kemudian setelah itu, langkah selanjutnya adalah menentukan titik lainnya. Ini juga sama, bolehlah 4 titik tapi dia menyebar gitu. Jadi, ada titik yang sebelum negatif 2, ada titik yang di antara negatif 2 sampai 2, ada juga titik yang setelah 2. Nah, di sini terdapat 4 titik. Langsung saja kita gambarkan. Nah, titik pertama, kedua, ketiga, keempat. Oke, kalau dilihat sekilas ini sama lagi ya, asimtot datarnya itu terpotong lagi. Tidak selalu sih setiap yang asimtot tegaknya ada 2, itu asimtot datarnya terpotong. Tapi di sini kebetulan soalnya memang sama, jadi gambarnya intinya adalah dekati asimtotnya. Dan asimtot datar itu boleh terpotong, gitu ya. Kecuali yang tegak, tidak boleh. Oke. Lanjut lagi sekarang ke domain dan range-nya. Nah, menentukan domainnya masih sama juga. Kita harus perhatikan nilai X yang punya pasangan di sumbu Y. Jadi, yang dilalui oleh kurva. Nah, di sini ternyata semua X-nya punya pasangan kalau kita tarik garis secara vertikal, kecuali asimtotnya, yakni X sama dengan 2 dan X sama dengan negatif 2. Jadi, sesuai dengan soal, kita tinggal tuliskan saja domainnya adalah X, di mana X-nya tidak sama dengan negatif 2,
dan X-nya tidak sama dengan 2. X-nya anggota bilangan real. Nah, selanjutnya range-nya ini juga sama. Kita bisa ceknya dengan cara menarik garis secara horizontal. Nah, Y mana aja nih yang ada pasangannya? Ternyata semuanya, karena asimtot datarnya pun ternyata dipotongkan. Jadi kita menuliskan range-nya cukup Y, di mana Y-nya elemen bilangan real. Gitu. Oke, selanjutnya soal selanjutnya masih fungsi rasional OX sama dengan X kuadrat kurang 2X kurang 3 dibagi X kurang 2, di mana X-nya itu tidak sama dengan 2. Langkah menggambarnya ini sama, step ketiga dan keempat, jadi kita langsung cari asimtotnya. Pertama, asimtot tegak dulu. Pasti diperoleh dari penyebut sama dengan 0, dan sudah jelas berarti X kurang 2 sama dengan 0, dan X-nya sama dengan 2. Kita langsung gambarkan. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya kita lihat lagi apakah di sini asimtotnya miring atau datar. Kita perhatikan penyebutnya ini variabelnya X, sedangkan pembilangnya variabelnya X kuadrat. Berarti lebih tinggi pembilangnya kan. Artinya asimtotnya itu asimtot miring. Ya, jadi asimtot miringnya kita peroleh dari X kuadrat kurang 2X kurang 3 dibagi dengan X kurang 2. Jadi hasilnya pertama adalah X kuadrat dibagi dengan X. Jawabannya X. Nah, X ini kita kalikan dengan X kurang 2. Nah, kita kalikan dapat X kuadrat kurang 2X. Kemudian pengurangannya hasilnya adalah negatif 3. Negatif 3 ini tidak bisa kan dibagi dengan X. Kalau dibagi hasilnya 0. Jadi cukup asimtot miringnya yakni Y sama dengan X. Nah, dari sini berarti kita juga menggambar asimtot miring dengan cara menggambar fungsi linear biasa. Nah, jadi kita boleh pilih nih, mau X-nya sama dengan berapa. Di sini misalkan dipilih X-nya sama dengan 0 dan 1. Maka diperoleh titiknya 0,0 dan 1,1. Langsung digambar di Kartesius. Kemudian, tarik garis yang menghubungkan dua titik. Nah, diperoleh ternyata ini asimtot miringnya. Selanjutnya, langkah keempat yakni tentukan titik lainnya. Nah, ini titik lainnya cukup kalian tentukan di sebelah kanan asimtot tegak dan sebelah kiri asimtot tegak. Misalkan dipilih di sebelah kiri itu 2 titik, di sebelah kanan 1 titik. Ini cukup ya. Oke, langsung diletakkan saja di Kartesiusnya. Negatif 4 dan 0 juga 4. Nah, di sini titiknya itu tersebar, kalau di sebelah kanan asimtot tegak, ini tuh terletak di bagian bawah asimtot miring. Sedangkan kalau di sebelah kiri asimtot tegak, terletak di bagian atas asimtot miring. Jadi, begitu mendekati asimtot tegaknya itu dengan arah yang berbeda. Gitu ya, gambarnya seperti ini. Nah, jadi intinya adalah kalian tinggal menghubungkan titik yang sudah ditemukan dengan cara mendekati asimtot yang ada. Oke, ini gambarnya. Kemudian setelah itu kita akan tentukan domain dan range-nya. Nah, domainnya juga sama. Kita harus lihat X yang punya pasangan, atau paling gampang kalian lihat di soalnya. Di soalnya itu sudah jelas banget, jadi X-nya tidak sama dengan 2. Begitupun karena 2 itu merupakan asimtot tegak. Nah, jadi domainnya adalah X, di mana X-nya tidak sama dengan 2 dan X-nya anggota bilangan real. Sedangkan range-nya, karena ini asimtot miring, sebenarnya ini gampang banget, tinggal kalian tulis Y, di mana Y elemen bilangan real. Jadi begini domain dan range untuk fungsi OX. Oke, jadi untuk fungsi rasional itu cara menggambar secara efektifnya yang penting pertama adalah tentukan asimtotnya, kemudian tentukan titik lainnya yang tersebar di bidang gambar. Jadi di kanan atau di kiri asimtot tegak. Jadi patokannya asimtot tegak ya. Sekian dulu pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa berlatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.